Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini, hari Selasa tanggal 26 Mei 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Tuhan yang selalu beserta dalam segala situasi kami. Terima kasih untuk hari ini, kami alami berkat dan kebaikan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Matius 12 ayat yang ke-33. Tertulis demikian. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Saudara yang dikasih Tuhan, pohon mangga yang buahnya asam biasanya akan mendapatkan treatment yang khusus, diberi pupuk yang tepat, dipangkas, dibersihkan daun-daunnya, dan diairi sedemikian rupa supaya buahnya tidak asam. Kalau buahnya masih asam juga, maka biasanya akan dilakukan pencangkokan. Semuanya itu bertujuan supaya buahnya menjadi manis dan berkualitas baik. Kita semua orang-orang yang berdosa dulunya dan tidak punya buah yang baik dalam kehidupan, tapi kita ditebus oleh darahnya yang kudus dan kita dicangkokkan kepada Kristus dengan tujuan supaya kita menghasilkan buah-buah yang baik. Hari Minggu yang lalu kita merayakan hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus, di mana Roh Kudus diberikan oleh Tuhan kepada setiap kita, dan ada karunia-karunia Roh yang dinyatakan. Ada bermacam-macam karunia Roh. Ada karunia menyembuhkan, karunia melakukan mujizat, karunia berbahasa roh, karunia bernubuat, karunia iman, karunia mengajar, karunia menafsirkan bahasa roh, karunia pengetahuan, dan sebagainya. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, karunia-karunia roh itu akan menjadi nampak sia-sia kalau tidak ada buah roh di dalam kehidupan kita. Dalam Matius 12 ayat yang ke-33 ini dikatakan, jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Ada korelasi atau hubungan yang sangat erat antara buah dengan pohon. Kalau buahnya baik, maka pohonnya juga pasti baik. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita. Ada korelasi antara buah roh dengan karunia roh. Kalau kita diberikan karunia-karunia roh dalam kehidupan kita, tapi buah-buah roh dalam hidup kita kelihatannya tidak selaras dengan firman Tuhan, maka karunia roh yang kita miliki menjadi dipertanyakan. Ada orang yang punya karunia bahasa roh luar biasa, punya karunia bernubuat, karunia profetik yang sangat mengagumkan banyak orang, tapi kehidupannya secara pribadi tidak menunjukkan buah roh yang baik. Dalam Galatia 5 ayat 22-23a dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Akan menjadi percuma kalau kita memiliki karunia roh yang hebat, punya karisma yang luar biasa, mengerti banyak bahasa, punya berbagai karunia roh yang hebat, yang supranatural, tapi tidak ada sukacita, tidak ada kasih di hidup kita,
tidak ada kesabaran, tidak ada kesetiaan, tidak ada kebaikan, tidak ada penguasaan diri, maka kita mungkin sedang menuju kepada jalan yang salah. Jangan merasa kita hebat kalau kita sudah punya karunia roh. Mari koreksi diri kita. Adakah buah roh nyata dalam diri kita? Apakah kehidupan kita selaras dengan kehendak-Nya? Apakah sikap hidup kita mempermuliakan nama Tuhan dan menjadi kesaksian bagi banyak orang? Biarlah hidup kita sungguh dipenuhi dengan karunia roh dan juga buah roh sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu yang memberikan kami pengertian bagaimana kami seharusnya hidup dalam firman-Mu dan menghasilkan buah roh dalam hidup kami. Kami dipimpin oleh Roh-Mu, dipenuhi dengan karunia-karunia-Mu secara khusus, dan hidup kami juga menghasilkan buah roh yang sesuai dan yang mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Pimpin kami Roh Kudus agar kehidupan kami sungguh dipenuhi dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Pimpin kami Roh Kudus untuk berjalan selalu dalam kebenaran. Berkati kami di sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kuat kuasa-Mu. Lawatlah setiap kami yang sakit dan yang dalam pergumulan. Kuasa kesembuhan mengalir pada saat ini. Ada pemulihan, ada kelepasan. Kesehatan sempurna Tuhan berikan. Jalan keluar yang ajaib Tuhan nyatakan. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami jadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.